Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam yang sebesar-besarnya semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Serta semoga kita semuanya memperoleh syafaatnya kelak di hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa berdasarkan hadis Sahih Al-Bukhari bagian keempat. Puasa pada hari Asyura. Hadis ke-970 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Pada zaman jahiliyah, sebelum datangnya agama Islam, kaum kafir Quraisy biasa berpuasa pada hari Asyura. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari itu. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari itu dan menceritakan orang-orang untuk berpuasa pula pada hari itu. Ketika perintah berpuasa pada bulan Ramadan diturunkan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti berpuasa pada hari itu dan orang-orang dipersilahkan berpuasa atau tidak berpuasa pada hari itu. Jadi orang-orang zaman dahulu sudah terbiasa melakukan puasa. Salah satunya adalah puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Dan itu pun dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kewajiban puasa pada bulan Ramadan diturunkan oleh Allah, maka puasa Asyura itu boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Dalam arti Rasulullah mempersilahkan para sahabatnya untuk berpuasa
atau tidak berpuasa pada hari itu. Hadis ke-971. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dan melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka perihal itu. Mereka menjawab, "Ini hari baik, hari ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka." Maka Musa berpuasa pada hari itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian." Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umat Islam berpuasa pula pada hari itu, yaitu tanggal 10 Muharram. Kemudian kita lanjutkan kitab tentang tarawih. Kitabun Sholatil Tarawih. An Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailata fi jawfil lail fasalli fil masjidi wa shalla rijalun bis salatihi taqaddumu hadzal hadis fi kitabis shalah wa bainahuma mukhalifah fil latfi. Hadis ke-972 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada malam hari dan mengerjakan sholat di masjid, dan beberapa orang laki-laki sholat atau bermakmum di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini adalah pengulangan dari hadis sebelumnya. Ya, bisa lihat nomor 423 dan 424. Sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang mengerjakan sholat tarawih secara perorangan. Artinya tidak dilaksanakan secara berjamaah. Mencari malam Qadar, Lailatul Qadar, pada 7 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis ke-973 diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagian sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat dalam mimpi mereka bahwa malam Qadar terdapat pada 7 malam terakhir bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berpendapat bahwa mimpi kalian itu bertepatan pada 7 malam terakhir bulan Ramadan, dan siapapun yang ingin mencari malam Qadar, carilah pada 7 malam terakhir bulan Ramadan." Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sangat didambakan oleh umat Islam. Hadis ke-974 diriwayatkan dari Abu Salamah, aku bertanya kepada Abu Sa'id radhiyallahu anhu perihal malam Qadar, dan ia berkata, "Kami i'tikaf pada pertengahan ketiga bulan Ramadan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pada pagi hari ke-20 Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui kami dan berkata, "Aku diberitahu tanggal dari malam Qadar, tetapi aku lupa. Oleh karena itu, carilah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di dalam mimpi, aku melihat diriku bersujud di atas lumpur dan air, maka siapapun yang beriktikaf denganku harus kembali untuknya pada 10 terakhir bulan Ramadan. Dan kami pun kembali. Pada waktu itu tak terlihat tanda-tanda awan di langit, tetapi tiba-tiba saja hujan turun hingga airnya bocor melalui atap masjid yang terbuat dari pelepah daun pohon kurma. Kemudian kami mengerjakan salat dan aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud di atas lumpur dan air, dan aku melihat bekas lumpur pada keningnya." Yang berikutnya, mencari malam Qadar pada malam dengan bilangan yang ganjil dan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Riwayat ini berasal dari Ubaidillah bin Al-Samit, bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ke-975 diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Carilah malam Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu pada malam ke-9 atau ke-10, ke-7 atau ke-5 dari 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu malam ke-21, 23, 25, 27, 29 bulan Ramadan." Hadis ke-976 diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pada kutipan hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Malam Qadar adalah di dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Apakah pada 9 malam pertama atau 7 malam terakhir bulan Ramadan?" Perbuatan amal baik pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis ke-977 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, pada permulaan 10 malam terakhir bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeratkan ikat pinggangnya dan mengerjakan sholat sepanjang malam dan membangunkan semua anggota keluarganya untuk mengerjakan sholat. Itulah hadis yang berhubungan dengan sholat tarawih. Kita lanjutkan lagi kitab tentang iktikaf. Iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iktikaf dapat dilakukan di masjid manapun. Hadis ke-978 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga wafatnya.
Sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para istrinya melanjutkan kebiasaan beriktikaf sebagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang beriktikaf atau muktakif kecuali karena ada keperluan tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Hadis ke-979 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berada di dalam masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan rambut kepalanya disisirkan dan diminyaki olehku. Pada saat beriktikaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak masuk ke dalam rumah kecuali untuk suatu keperluan. Perihal iktikaf hanya pada malam hari. Hadis ke-980 diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa jahiliyah aku berjanji untuk beriktikaf semalam di Masjidil Haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, penuhi janjimu sekarang. Tenda di dalam masjid. Hadis ke-981 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak beriktikaf dan ketika tiba di tempat iktikaf, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa tenda di sana, yaitu tenda Aisyah, Hafsah dan Zainab. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah menurutmu dengan melakukan hal ini mereka melakukan kebaikan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi dan tidak melakukan i'tikaf pada bulan Ramadan, tetapi mengerjakannya selama 10 hari pada bulan Syawal. Apakah orang yang sedang beriktikaf dapat pergi ke pintu masjid untuk suatu keperluan? Hadis ke-982 diriwayatkan dari Ali bin Husain radhiyallahu anhu, Safiyah atau Sofiyah radhiyallahu anha, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku bahwa ia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid pada saat ia tengah beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sejenak ia berbicara dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bangkit untuk pulang ke rumahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengantarnya. Pada saat mereka berdua mencapai pintu masjid yang berseberangan dengan pintu rumah Ummu Salamah, 2 orang Ansor lewat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, jangan pergi, dan berkata, ia istriku Sofiyah binti Huyai. Mereka berdua yang Ansar itu berkata, subhanallah,
beraninya kami berpikiran buruk ya Rasulullah. Dan hal itu menjadi berat bagi mereka berdua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kedua orang Ansar itu, sesungguhnya setan itu masuk ke tubuh manusia melalui tempat mengalirnya darah. Aku khawatir kalau setan melemparkan sesuatu ke dalam pikiranmu. Iktikaf pada 10 hari kedua atau pertengahan bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asrata ayyam falamma kana amul ladzi kubitu bihi taqafu isyrina yauman. Artinya hadis ke-983 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada setiap bulan Ramadan selama 10 hari. Namun pada tahun beliau wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf selama 20 hari. Nah, demikianlah cara Nabi berpuasa sebagaimana yang disebutkan dalam kitab hadis Sahih Al-Bukhari. Mulai hadis ke-919 sampai dengan hadis ke-983. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman akan hadis-hadis, terutama hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkaitan dengan puasa, sehingga kita dapat melaksanakan puasa sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.